Menurut Paulus yang perlu diwaspadai adalah ayat 2 yang kita baca itu yang perlu diwaspadai pada waktu itu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, katanya kan. Memang Bapak Ibu kasih Tuhan, anjing yang dimaksudkan, hewan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah menunjukkan kepada sikap tabiatnya, ya, perilakunya. Karena hewan anjing pada zaman sekarang berbeda dengan saat itu. Sekarang hewan itu bisa menjadi sahabat yang setia sekali bersama dengan kita, bukan? Kami contohnya sudah mengalaminya. Kiki yang bersama dengan kami itu, kami panggilnya namanya Kiki kan di pastori itu, yang dikasih oleh almarhum Bapak Bujang dulu, Ibu Yeni Bujang. Itu sebelum beliau dipanggil Tuhan, dia sudah kasih itu Kiki itu di pastori ini. Bayangkan sudah berapa tahun beliau sudah tidak ada. Sekarang Kiki sudah memasuki 9 tahun bersama dengan kami. Anjing itu luar biasa sekali. Dia adalah paling setia dengan keadaan lingkungan ini. Dialah betul-betul pada waktu malam kita tidur nyenyak, tapi dia berjaga di tempat ini. Luar biasa. Apabila ada gangguan, dialah yang memberitahu, menggonggong. Dan itulah sejarahnya bisa memelihara binatang sampai 9 tahun sekarang ini. Berkat Tuhan luar biasa. Berkali-kali dia dibunuh, diracuni. Tapi waktu itu Reren dan Ramel mendoakan dia waktu ada Pak Wilson menyaksikan waktu itu. Dia sudah akan mati di depan itu karena diracun orang. Tetapi dia hidup kembali. 2 kali yang sudah nyaris mati. Tapi dia hidup kembali. Tapi bukan hanya itu, dia paling setia. Mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan sudah pernah melihat bagaimana anjing itu menangis, atau dia ya menangislah dalam bahasa kita. Tapi saya baru melihatnya setelah saya memeliharanya. Kalau waktu dia mungkin dia mengalami sakit, maka dia tidak mau keluar dari pastori itu. Dia harus di dalam. Kalau dia keluar, dipaksa keluar, dia menangis, meraung-raung, tapi hanya tidak kelihatan air matanya. Tetapi dia betul-betul mengalami, kita tahu bahwa dia sedang mengalami masalah dan penyakit, dan dia mengalami kesedihan sekali waktu hendak dikeluarkan. Dan kita tidak bisa memaksa dia. Dia pukul apapun, dia tetap saja tidak mau keluar. Tapi kalau dia sehat seperti biasa, dia otomatis buka pintu, jam 9 dia sudah keluar. Dia sudah tahu persis. Dan dia kalau mau melakukan apa saja di luar sana, dan itulah keadaannya. Dia menjadi sahabat. Tetapi beda dengan saat itu yang dimaksud oleh Paulus adalah anjing atau hewan yang berkeliaran. Itu yang dimaksudkan dia. Yang makan bangkai busuk, tidak bertuan, yang membahayakan, yang berpenyakitan. Itu anjing itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu gitu. Banyak sekali dalam Alkitab yang menyatakan bahwa menggunakan hewan ini dalam istilah yang dipakai oleh Alkitab. Ini tidak lain adalah merupakan sikap dan tabiat yang membahayakan, yang berpenyakitan, mungkin berpenyakit rohani, atau kita yang tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Nah, itu semua dalam statusnya seperti itu. Bahkan Paulus menyamakan tindakan-tindakan yang mengacau dari para jemaat. Ayat 2 ini adalah tindakan seperti itu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu. Hal-hal ini Bapak Ibu tidak lain adalah gambaran yang akan menghalangi umat Tuhan dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Terutama pada waktu itu ialah jemaat di Filipi, yang adalah sebagai jemaat perintis yang dimenangkan oleh Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injilnya.
Kemajuan dan kemudahan yang kita dapati di dunia ini, Bapak Ibu, sungguh mempermudah kita. Akan tetapi pada saat yang sama, saya mau ulangi lagi, itu menjadi tantangan kita, maju dan tidaknya kita ikut Tuhan. Jadi nasihatnya kepada kita, langkah yang kita harus ambil, berhati-hatilah terhadap segala kemajuan-kemajuan yang ada di dunia ini. Sebagai orang percaya, kita berhati-hati dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Itu nasihat yang pertama, supaya kita semakin maju mengikuti Tuhan. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah terdapat pada ayat ke-8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kedua adalah berusahalah mengenal Kristus lebih dalam. Berusahalah mengenal Kristus lebih dalam. Apa yang membuat kita maju mengikuti Tuhan? Tidak lain adalah karena kita sekalian semakin mengenal Dia dan berusaha mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Paulus berkata bahwa mengenal Kristus lebih dalam adalah lebih mulia daripada semuanya. Dan bahkan apa yang dulu dilakukan oleh Paulus itu dianggapnya sebagai sampah. Apa itu yang dianggap sampah oleh Paulus? Tidak lain adalah mengenai dari suku yang terpandang. Paulus mengatakan dirinya dia adalah dari keturunan Benyamin, suku Benyamin. Bapak Ibu tahu siapa itu Benyamin? Benyamin adalah adiknya Yusuf. Dan waktu kisahnya Yusuf mau dijual oleh saudaranya dan dibuang ke sumur tua, yang melarang untuk dibunuh itu Benyamin. Lebih bagus kita masukkan di sumur tua ini, katanya. Jangan diapa-apakan dia, supaya kita jangan ada hutang darah dengan dia. Bapak Ibu tahu siapa? Benyamin adalah saudara kandungnya dia. Mereka berdua inilah yang punya bapak sama dengan mama yang sama. Jadi betul-betul saudara kandung. Yang lainnya saudara tiri, Isakar, Sebulon, dan lain-lain itu kan. Nah, dari suku Benyamin, adik bungsunya 12 suku itu, adiknya bungsu Yusuf. Dan pada waktu mereka berada di Mesir, waktu Yusuf tahu bahwa mereka akan mencari gandum dan makanan di Mesir, dan yang ditinggalkan pada waktu itu, pada waktu mereka ke Mesir adalah Benyamin itu. Benyamin yang tidak dibawa, dilarang oleh Yakub. Nah, lalu yang diminta Yusuf supaya datang kepada dia, itu adiknya Benyamin. Panggil dia dulu, katanya. Barulah saya akan memberikan gandum dan segala persediaan makanan. Paulus ini berasal dari suku ini. Artinya walaupun dia menganggapnya itu sebagai sesuatu keturunan yang sangat terpandang, tapi dia mengatakan bahwa itu sebagai sampah bagi dia. Apalagi yang dianggapnya sebagai sampah, menganiaya jemaat, itu kan kemampuan dia itu dianggapnya sebagai sampah. Kemudian orang Farisi yang taat akan hukum-hukum Taurat, kita tidak meragukan lagi siapa itu Paulus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat kuat dalam soal-soal memenuhi hukum Taurat, yang sangat taat sekali. Tapi dia mengatakan
dia anggapnya sampah semua. Artinya apa? Bahwa dia menekankan mengenal Kristus lebih dalam itu lebih mulia daripada semua-muanya itu. Bukan berarti kita lalu kalau begitu tidak ada artilah harta benda kita, tidak ada artilah pekerjaan kita, tidak ada artilah karir kita, apa gunanya kita mengejar semuanya. Bukan itu maksudnya. Tapi di balik-balik semuanya, segala karir kita, pekerjaan kita, di balik semuanya itu adalah kita mengenal dia lebih dalam. Itu yang paling utamanya. Berusahalah mengenal Kristus lebih dalam gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membawa anak-anak bagaimana mereka bisa mengenal Kristus lebih dalam. Meminta anak-anak kita bernyanyi. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Si usia Makareren Ramel disuruh menyanyi itu udah tidak hobinya lagi. Kalau zaman dulu orang senang menyanyi anak-anak, tapi dia sekarang dia senang main game kan. Maka lebih memilih untuk tidak beribadah. Tadi anak PAUD dari pagi Bapak Ibu, ibadah satu dia menyanyi Ciandika itu. Nggak ada pas sama sekali usia PAUD itu. Tapi kita yang udah pemuda-pemuda dewasa ini remaja suruh menyanyi musiknya mana, lagunya kemana. Tapi anak seusia itu dia luar biasa itu. Anak ini kan, anak PAUD di sini nih, yang satu ini salah satunya. Dia setiap kali menyanyi suaranya tepat nadanya. Bukankah itu upaya kita berusaha untuk membawa anak-anak kita mengenal Tuhan kan? Bukan kita sendiri saja yang harus mengenal Tuhan, tapi anak-anak ini perlu juga. Memang berat sekali. Kalau bicara tentang anak-anak itu bagi yang sudah punya Bapak Ibu pasti itu berat sekali. Apalagi ngajaknya berdoa di dalam rumah tangga itu paling sulit. Kalau seorang bapak tidak sabar, mungkin bukan berdoa yang dilakukan, tapi tangan melayang yang dilakukan kan. Bagi yang punya anak merasakan bagaimana sulitnya membawa anak-anak berdoa, tapi jangan berhenti. Disitulah dituntut seorang bapak yang dewasa, seorang ibu yang dewasa sabar. Kalau saya melakukan malam ini, memang tujuan saya tercapai, tapi tujuan Allah tidak tercapai bagi hidupnya gitu. Saya mungkin puas karena memukul dia atau apapun namanya, tapi tujuan Allah tidak tercapai kepada generasi yang akan datang. Sabarlah, bawa saja berdoa. Kalau dia tidak mau berdoa malam ini, besok malam. Nah di sini dah dituntut luar biasanya seorang bapak Kristen, luar biasanya seorang ibu Kristen yang berusaha untuk membawa anak-anak. Bagi yang punya anak generasi, kalau yang sudah berkeluarga, sudah punya suami istrinya, oh ini sudah terlambat. Makanya silakan bapak ibu bekerja dengan baik, tapi jangan lupa juga di rumah ada PR yang besar untuk kita generasi yang akan datang. Bawalah anak-anak kita mengenal dia Kristus lebih dalam. Itu contoh untuk membawa anak-anak kita kan. Banyak contoh membaca Alkitab seperti yang kita jadwalkan tadi. Ini kan upaya kita dalam mengenal Kristus lebih dalam lagi di dunia sekarang. Yang dunia di mana Alkitab sudah tidak tahu lagi, Alkitab cetak ini dah kebanyakan dah di mana-mana sekarang. Dan tahu di rumah masih ada tidak? Masih ada sih, tapi cuma tidak tahu disimpan di mana lagi gitu. Dan usahakan ada edisi yang terbaru, belilah edisi yang terbaru. Karena suatu kelak nanti kita akan membaca seragam edisi yang terbaru ini gitu. Nah, itu. Kemudian melatih diri berdoa. Memang ini sulit berdoa. Syukurlah Bapak Ibu di gereja ini menyiapkan ada waktu untuk berdoa. Tapi di tempat lain mungkin Bapak Ibu mau pun berdoa, tapi gereja tidak menyiapkannya. Inilah upaya kita mengenal Kristus lebih dalam. Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita tetap konsisten berdoa, dengan kita mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, dengan kita beribadah dengan setia, dengan kita melakukan upaya pekabaran Injil, mendengarkan pengajaran-pengajaran Injil. Ini adalah kita berusaha mengenal Kristus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berusahalah terus kita kenal Dia. Dengan kita mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, hidup kita semakin mengalami damai dan gembira dalam rumah tangga. Kalau Yesus Kristus selalu ada dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita itu akan mengalami damai dan gembira selalu. Karena Yesus adalah harapanku dan harapan kita semua. Hidup mengalami berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita menekuninya, Tuhan akan memberikan kepada kita. Itu yang kedua. Jadi berusahalah mengenal Kristus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, langkahnya yang kita akan lakukan adalah ayat yang ke-12. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang ketiga ini adalah kejarlah segala mimpi bersama Tuhan. Kejarlah segala mimpi bersama Tuhan. Halangan yang terbesar untuk menjadi maju ialah menganggap diri sudah cukup baik. Anggapan ini melemahkan keinginan kita untuk belajar semakin maju lagi. Kalau kita sudah menganggap diri kita lebih baik, inilah yang menyebabkan kita tidak maju mengikuti Tuhan. Kita belajar banyak hal, baik dari kesalahan yang pernah kita alami, kita lalui, itu pembelajaran bagi kita. Maupun nasihat-nasihat orang, itu kita bisa gunakan untuk proses pembelajaran hidup kita. Ataupun figur-figur seseorang yang kita bisa anggap sebagai pembelajaran untuk membuat kita maju secara rohani mengikuti Tuhan. Karena itulah yang satu-satunya yang abadi, bukan? Harta kekayaan, pangkat kedudukan, segala-gala yang di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang sejati. Tetapi kemajuan kita mengikuti Tuhan, bersungguh-sungguh dengan Tuhan, itulah yang sejatinya kita akan terima nantinya. Belajarlah dari segala kesalahan-kesalahan kita, maupun nasihat-nasihat orang. Teruslah setia dengan Tuhan. Kejarlah mimpi itu bersama-sama dengan Tuhan gitu. Kita belajar dari kekurangan-kekurangan kita dan sebagainya. Sekarang saya terus memandang ke depan dengan segala kerja keras kita, dengan segala cita-cita kita, segala impian-impian kita kerjakan, kita lakukan. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan, tetaplah membawa Tuhan untuk memberkati apa yang kita akan kerjakan. Bahwa segala sesuatu yang kita peroleh itu karena berkat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu nasihatnya, kejarlah segala mimpi kita bersama dengan Tuhan, bersandar dengan Tuhan. Segala sesuatu bersandarlah kepada Tuhan, kejarlah, kerjakanlah, cita-citakanlah, gapailah, tapi tetaplah bersandar akan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Jangan kita beribadah hanya pada waktu Natal saja. Jangan beribadah pada waktu tahun baru saja. Jangan beribadah hanya pada waktu Paskah saja. Sayang betul kita jadi orang Kristen yang tidak mendapatkan seutuh-utuhnya anugerah yang besar itu gitu. Semua yang dijanjikan Yesus itu dijanjikan kepada kita,
kita tidak mengalaminya, sayang sekali, bukan? Karena kita tidak mengenal dia sedalam-dalamnya gitu. Nah, nasihatnya kepada kita awal tahun ini, maka langkah kita kenallah dia sedalam-dalamnya. Lebih dalam lagi lah kita mengenal Tuhan awal tahun ini kita. Lebih dalamlah kita mau berdoa, mau membaca firman Tuhan kembali, mau beribadah. Lebih dalamlah kita mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, karena itulah yang diajarkan Tuhan, yang diperintahkan kepada kita sebagai orang percaya yang sudah terlanjur percaya kepada Tuhan ini. Maka istilah saya yang saya pakai adalah, kalau kita udah terlanjur mengikuti Tuhan, jangan lagi kita menyimpang ke kiri dan kanan. Sudah terlanjur percaya Yesus sampai kita dipanggil Tuhan gitu, selama-lamanya tetap dia selama-lamanya. Saya sudah terlanjur mengikuti Tuhan dan saya tidak akan kelain hati. Saya tidak akan berubah setia. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Itulah nasihat untuk kita, 3 langkah untuk kita maju bersama Yesus. Yang pertama, berhati-hatilah terhadap segala kemajuan zaman ini. Yang kedua, berusahalah mengenal Kristus lebih dalam. Yang ketiga, kejarlah segala mimpi dan bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.